Shalom saudara-saudara semuanya, kita akan lanjutkan perkuliahan untuk pertemuan hari ini. Tentu mata kuliah yang sama yaitu homiletika atau ilmu berkhotbah. Dan kita perlu ingat bahwa tujuan pembelajaran dari perkuliahan ini adalah menjadi pengkhotbah yang berintegritas, kontekstual dan alkitabiah. Dan untuk CPL-nya adalah CPL 2. Jadi kita mampu menyampaikan firman Tuhan secara kontekstual dan alkitabiah. Dan untuk CPMK-nya adalah CPMK 6. Bagaimana kita bisa menyampaikan khotbah secara lisan dengan komunikasi yang baik. Dan untuk sub CPMK 6 yaitu mahasiswa, saudara semuanya mampu mempraktikkan khotbah secara efektif, kontekstual dan alkitabiah. Karena itu, hari ini kita akan belajar bagaimana mempraktikkan khotbah secara efektif, kontekstual dan alkitabiah. Mari kita akan lanjutkan. Nah, saudara, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang jenis-jenis khotbah. Ada khotbah tekstual, ekspositori, dan topikal. Hari ini kita akan memfokuskan pada khotbah tekstual, pengertian maupun juga bagaimana kita belajar langkah-langkah membuat sampai praktiknya. Apa itu khotbah tekstual? Khotbah tekstual itu adalah khotbah yang bagian-bagian utamanya diperoleh dari satu teks. Bisa satu atau dua ayat yang terdiri atas suatu bagian Alkitab yang pendek. Bagaimana membuat langkah-langkahnya? Yang pertama adalah pilih teks Alkitab. Misalnya dari kitab Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Kemudian yang kedua pelajari teks. Mempelajari teks itu bisa dengan mengobservasi, kemudian menginterpretasikan atau menafsirkan, kemudian menerapkan atau yang disebut aplikasi. Kemudian langkah ketiga adalah kita membuat kerangka khotbah. Di situ ada pendahuluan misalnya dengan ilustrasi, lalu ada pembahasan, eksposisi ayatnya tadi ya, lalu ditutup dengan kesimpulan dan ajakan atau untuk pengaplikasian ayat tersebut. Dan yang terakhir langkah keempat adalah ya berlatih khotbah ya, praktek khotbah melalui tatap muka atau melalui video khotbah. Berikut ini adalah contoh khotbah tekstual yang saya sebut atau namakan dengan inspirasi untuk kita. Sedangkan untuk judul khotbah tekstual hari ini adalah Reboot. Mari kita simak bersama-sama. Sobat Insta semuanya, dalam dunia perfilman ada istilah reboot. Reboot artinya adalah mengambil cerita yang lama yang sudah pernah beredar luas kemudian dibuat dengan versi yang baru, dengan versi yang berbeda. Artinya cerita lama itu akan dikemas dengan sesuatu yang baru dan lebih familiar, lebih baru lagi, lebih kontekstual pada zaman sekarang. Inilah yang dikenal dengan istilah reboot. Dan itu berlaku di dalam dunia perfilman atau sinematografi. Nah, Sobat Insta semuanya, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Dalam kehidupan ini kita sudah sekian lama melihat kasih Tuhan, merasakan betapa rahmat Tuhan itu tidak habis-habisnya, bahkan selalu baru setiap hari. Kesetiaannya sangat besar dalam hidup ini. Ini kita bisa rasakan setiap hari dan selalu baru. Seperti reboot tadi, jadi hal-hal yang lama tetapi dibuat dengan sesuatu yang versi baru. Kasih Tuhan itu memang berjalan terus-menerus, tetapi setiap hari itu selalu baru dalam bentuk apapun. Karena itu mari kita nikmati reboot ataupun cerita-cerita yang indah ini bersama Tuhan. Ingat, kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan, rahmatnya tidak habis, dan selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya. Sobat Insta semuanya, hidup singkat di dunia yang luas ini membutuhkan kasih Tuhan yang kekal dan besar, sehingga hari-hari yang Anda jalani akan berwarna dan bermakna. Selamat
menikmati kasih Tuhan yang selalu baru tiap pagi. Tuhan berkati kita semuanya. Salam inspirasi untuk kita. Sekarang tiba pada akhir dari pembelajaran hari ini, di mana saudara-saudara sudah melihat tadi contoh praktek khotbah tekstual. Jadi Anda harus semangat untuk membuat khotbah tekstual, kemudian Anda nanti bisa membuat dalam video dan dipresentasikan di kelas. Jadi tetap semangat dan pasti Anda bisa mengerjakannya. Saya pikir pertemuan hari ini selesai dan kita bisa bertemu di pertemuan yang akan datang. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.